Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Iya, sendirian ini, Mas? iya Ustaz, lagi baca-baca. Kebetulan Ustaz boleh minta waktunya Ustaz Oh iya, insya Allah bisa. buat tanya-tanya seputar Ramadan. Iya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali bertemu kembali pada acara ngabuburit dengan Ustaz, dan kita bertemu kembali oleh Ustaz Budi Santoso LCMPD. Habibullah, marilah kita langsung berbicara kepada dia terkait bulan Ramadan ini. Ustaz, kan bulan puasa ini di malam-malam itu kan kita ada amalan-amalan yang disunahkan Ustaz. Iya. Itu lebih utama mana Ustaz? Kita amal di malam hari atau di pagi hari Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Adapun beramal, lebih utama mana seorang muslimah beramal di pagi hari atau di malam hari, ini kembali kepada individu masing-masing. Jadi kembali kepada ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang, karena kita nggak bisa menyamakan. Ada orang yang di pagi hari itu dia waktunya luang, ya. Nanti di sore hari atau malam harinya dia kerja seperti security, sapam dan sebagainya. Ada juga orang yang pagi harinya dia sibuk, banyak tugas, banyak pekerjaan, dia malah harinya kosong, ya. Jadi banyak waktu luang. Jadi ini untuk menentukan mana waktu yang lebih utama antara pagi atau malam untuk beramal soleh, ini kembali kepada individu masing-masing, nggak bisa kita samaratakan, ya. Namun di dalam Islam itu ada beberapa waktu-waktu yang istimewa, yang kalau bisa kita usahakan dalam waktu-waktu itu kita maksimalkan untuk beribadah. Ya. Jadi kita tekankan, Allah ngasih kita 24 jam. Ya. 24 jam ini dikasih oleh Allah gratis. Semuanya bisa kita niatkan untuk ibadah. Namun dari 24 jam ini, ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu spesial, dan waktu-waktu atau istimewa. Contohnya ya, di sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian habis sholat subuh sampai matahari terbit, dan yang ketiga habis sholat asar sampai matahari terbenam. Jadi itu jawaban intinya yaitu kembali kepada individu masing-masing, lihat dia punya waktu luangnya di mana. Nanti ketika dia punya waktu luang, diusahakan dia bisa maksimal dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Jadi nggak bisa disamaratakan Ustaz? Iya, nggak bisa. Karena orang berbeda-beda waktunya itu. Kalau dilihat dari pendahulu kita Ustaz, para ulama salaf dahulu itu menghidupkan malam Ramadan itu gimana Ustaz? Iya, kalau kita lihat lembaran-lembaran sejarah kehidupan orang-orang soleh di zaman dahulu, itu mereka, orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, kalau di dalam Al-Quran, ya, waktu-waktu utama ibadah itu seperti yang kita singgung tadi, sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat yang kedua, yaitu Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila." Artinya bangunlah ya di malam hari. Bangunlah untuk sholat, bangunlah untuk beribadah di malam hari. Qumil laila illa qalila. Ya. Di malam hari kecuali sedikit. Jadi kita antara waktu malam, misalnya kita tidur malam itu jam 9, ya. Maka jam 9 itu kita pasang alarm. Mungkin pasang alarmnya jam 1 atau jam setengah 2 atau jam 2. Ya, mungkin ada yang belum taraweh, habis sholat isya belum taraweh, karena kita tarawehnya di rumah masing-masing. Itu bisa. Taraweh kita akhirkan, kita pending, mungkin kita tarawehnya jam 2 atau jam setengah 3. Ya, sebagaimana ayat ini tadi, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam, ya, kecuali sedikit. Ya, jadi nggak seluruh malam kita gunakan ibadah, tapi hampir 75% atau 60% dari waktu malam itu kita gunakan untuk beribadah. Qumil laila illa qalila. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ketiga, masih surat yang sama, yaitu Al-Muzammil, nisfahu awingkus minhu qalila. Ya. Yaitu separuh malam
Ya separuh, misalkan antara jam 9 sampai waktu subuh itu berapa jam, kita paruh. Ya nisfahu awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Ya, intinya ya kurang lebih antara 60% sampai 70% dari waktu malam itu kita gunakan untuk ibadah. Ya bisa untuk sholat, bisa untuk taraweh, bisa untuk witir, bisa juga untuk baca-baca buku yang bermanfaat, bisa untuk baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian, kenapa kok di dalam Al-Quran, ya di surat Al-Muzammil tadi Allah memberikan waktu pilihan untuk ibadah, yaitu di waktu malam, seperti malam terakhir. Kok nggak pagi hari, kok nggak siang hari, kok nggak sore hari, ya. Padahal malam hari itu kan ngantuk-ngantuknya biasanya. Ya itu pasti ada alasannya. Disebutkan di dalam ayat yang ke-6, masih surat Al-Muzammil, yaitu Allah mengatakan, Allah berfirman, Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Artinya, inna nasyiatal lail, sesungguhnya bangun di waktu malam, ya, bangun di waktu malam untuk ibadah, itu adalah hiya asyaddu wata'an. Itu adalah lebih tepat untuk khusyuk, ya, wa aqwamu qila, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kurang lebih, kalau kita ibadah dan bisa kita lakukan, kita nggak ada jam kerja, misalnya kayak security ya, atau satpam, kalau bisa kita usahakan kita ibadah di waktu malam, ya, terutama sepertiga malam terakhir, ya kurang lebih antara jam 1:30 atau jam 2 sampai waktu subuh. Ya ini kita gunakan, kita maksimalkan untuk ibadah. Yang pertama itu untuk sholat, ya. Yang kedua untuk baca Al-Quran, ya. Yang ketiga untuk istighfar, perbanyak istighfar. Yang keempat perbanyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Tadi di ayat ini, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu malam, ya di sepertiga malam terakhir itu lebih berkesan, kata Allah. Ya lebih berkesan dan lebih khusyuk. Ya kita tahu sendiri kan, di waktu malam itu kan sepi, tenang gitu ya. Ya, nggak banyak suara. Mungkin kalau kita punya anak-anak kita masih tidur, mereka masih istirahat. Jadi keadaan di waktu malam itu lebih tenang, lebih kondusif, lebih khusyuk, sehingga kita bisa lebih konsentrasi, kita bisa lebih memahami, kita bisa lebih merenung, bisa lebih mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ketika kita sholat atau di luar sholat. Ya. Jadi usahakan ada waktu. Ya. Oleh karena itu, ya kita usahakan ketika buka puasa jangan berlebihan, jangan terlalu banyak makan. Akhirnya nanti kita apa? Kita gampang ngantuk, kita berat untuk bangun di waktu malam, ya berat untuk baca Al-Quran di waktu malam dan sebagainya. Itu adalah di antara gambaran bagaimana dahulu orang-orang di zaman dahulu itu mereka menghabiskan waktunya untuk ibadah, terutama di sepertiga malam terakhir. Iya. Dan kita lihat itu kalau sholat tarawih di malam hari itu kan berjamaah Ustaz ya. Iya. Kalau kita sholat sendiri di rumah gimana Ustaz? Kalau sholat tarawih sendiri di rumah? Iya, sholat tarawih ini sejauh yang saya ketahui ya, yang kami pelajari, sholat tarawih ini memang waktunya habis sholat isya sampai sebelum subuh. Ya. Jadi kalau biasanya di waktu-waktu normal tidak ada corona, itu biasanya kebanyakan saudara-saudara kita itu mereka sholat tarawihnya habis isya, ya berjamaah. Tapi kalau di waktu-waktu seperti ini, karena ada pandemi corona, maka ini kembali kepada pribadi masing-masing. Ada orang-orang yang habis sholat isya, dia bisa langsung tarawih, ya mungkin sama istrinya, sama anaknya. Namun mungkin ada sebagian orang yang habis isya itu anak-anaknya masih pada rame, ya masih pada main-main, masih pada berisik. Akhirnya dia nggak bisa khusyuk sholatnya, nggak bisa tenang. Mungkin dia milih tarawihnya di sepertiga malam terakhir, ya silakan. Ya, sebagaimana ayat tadi, lihat nanti di surat Al-Muzammil, mulai ayat 1, 2, 3 sampai ayat 6 itu disebutkan tentang keutamaan ya ibadah, terutama sholat ya, sholat tahajud atau sholat tarawih itu bisa di sepertiga malam terakhir, karena itu waktunya lebih tenang, lebih khusyuk, lebih kondusif. Terutama kalau kita bisa membangunkan istri, jadi sholatnya bareng, suaminya jadi imam, sama istrinya jadi makmum di belakangnya, yaitu bisa kesepakatan antara dua orang suami istri. Bahkan di dalam hadis yang sahih atau ya hadis yang hasan, Nabi SAW pernah bersabda,
beliau pernah mendoakan. Nabi ini pernah mendoakan. Siapa yang didoakan oleh Nabi? Nabi pernah mendoakan seorang suami, rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di waktu malam. Kemudian dia sholat. Kemudian dia membangunkan istrinya. Ya, istrinya dibangunkan. Kalau istrinya nggak mau bangun, maka dipercikkan air ke wajahnya. Supaya dia mau bangun, supaya hilang ngantuknya, supaya dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didoakan oleh Nabi. Doanya Nabi itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang istri, seorang wanita, bangun di waktu malam. Kemudian dia sholat. Kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, maka dibersihkan air. Akhirnya suaminya mau bangun, sama-sama sholat. Ini luar biasa. Jadi jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Semuanya bisa dapat. Suami bisa dapat, istri bisa dapat dengan syarat apa? Mau membangunkan yang lain. Siapa yang bangun duluan, itu membangunkan yang belum bangun. Kalau suaminya bangun duluan, maka suaminya membangunkan istrinya. Kalau istrinya bangun duluan, maka istrinya membangunkan suaminya. Ya, jadi diharapkan dalam rumah tangga itu saling tolong menolong, saling membantu dalam ketaatan, dalam ketakwaan kepada Allah, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan yang disebutkan tadi seperti baca Al-Quran, terus sholat sunnah tarawih tadi. Selain di luar itu ada amalan khusus, adakah Ustaz amalan khusus di bulan Ramadan ini? Hari? Jadi selain sholat malam atau sholat tarawih dan witirnya, kemudian baca Al-Quran, ada nggak amalan-amalan yang lain yang bisa diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah? Maka di antara amalan yang lain itu di antaranya adalah memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar di waktu malam, karena itu juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang soleh itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu memperbanyak istighfar. Mereka memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil kita makan sahur atau sambil menunggu istri kita menyiapkan sahur, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Ya, mungkin juga seorang istri, seorang wanita sambil dia menyiapkan hidangan sahur, sambil mengangkatkan nasi, mengangkatkan sayur, ya, sambil masak dia perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau bisa baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai selesai. Itu jangan kita sia-siakan istighfar di waktu sahur. Ya, kita ini manusia banyak dosa, banyak berbuat maksiat. Ya, mata pernah berbuat dosa, telinga pernah berbuat dosa, lisan pernah berbuat maksiat, hati juga demikian. Maka mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, kita diberikan nikmat, kita bisa bangun ya. Jadi kita tidur, habis sholat isya mungkin tidur, kemudian kita bisa bangun, itu nikmat. Ya, buktinya apa? Ketika kita bangun tidur, kita baca Alhamdulillah hilladzi ahyana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan saya, setelah memandikan saya. Itu berarti ketika kita bangun tidur di waktu malam, kemudian kita ibadah, itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa bangun, itu nikmat. Ya. Itu jangan disia-siakan, harus kita syukuri. Di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk bangun adalah dengan memperbanyak sholat, memperbanyak istighfar dan baca Al-Quran. Jadi istighfar, banyak istighfar. Ya, kita ingat dosa-dosa kita di siang hari. Ya, siang hari itu kita ngapain aja, pagi hari kita ngapain aja, apa yang kita perbuat, mungkin ada dosa-dosa, ada maksiat, maka di sepertiga malam terakhir itu kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, ya, Allah berfirman, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya, yanzilu rabbuna azza wa jalla ila sama'i dunya ila ketika sepertiga malam terakhir. Jadi Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian Allah berfirman, siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Jadi selain sholat malam, selain sholat tarawih dan witir, selain baca Al-Quran, maka
waktu sepertiga malam terakhir bisa kita gunakan untuk berbanyak istighfar dan juga memperbanyak doa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa orang-orang terdahulu itu memanfaatkan malamnya untuk beribadah Ustaz ya. Iya. Menyia-nyiakan waktunya. Mohon nasihatnya bagi kami Ustaz, khususnya para pemuda ini yang malamnya itu dibuat istilahnya nongkrong Ustaz. Iya. Malam Ramadan ini itu kita beri nasihat Ustaz. Iya, memang di antara dilema yang terjadi dalam masyarakat kita, terutama bagi anak-anak muda, mereka itu suka yang namanya cangkruk, suka yang namanya ngumpul-ngumpul gitu ya. Habis sholat isya mungkin mereka atau habis bukber. Walaupun sekarang di zaman corona ini kayaknya untuk bukber itu sudah jarang ya, karena dilarang atau untuk dihindari. Kemudian juga untuk cangkruk-cangkruk itu juga mungkin untuk saat-saat ini dilarang sama pemerintah karena untuk menghindari semakin tersebarnya corona. Walaupun demikian, mungkin bukber juga jarang, sudah jarang. Kemudian cangkruk di warung-warung itu juga jarang. Tapi mungkin masih ada di antara teman-teman kita anak-anak muda, habis sholat isya itu mungkin chattingan, ya, medsosan, sampai mungkin dia tidurnya larut malam, mungkin jam 11, mungkin jam 12 baru tidur. Ya ini kan sangat sayang. Ya, memang kita butuh bermedia sosial, WA, Facebook, Instagram, itu kita butuh. Tapi tolong ya di bulan Ramadan ini kita batasi. Ya. Tolong di bulan Ramadan ini jangan kita buang-buang waktu. Kita boleh bermedia sosial tapi tolong dibatasi. Misalnya habis sholat isya kita belum ngantuk. Ya mungkin kita mau nyapa, kita mau nelpon orang tua kita di kampung, kita mau nelpon keluarga kita mau chattingan sama teman-teman lama kita, sahabat-sahabat kita dulu karena nggak bisa bukber, nggak bisa ketemuan. Maka itu boleh. Tapi ya diaturlah waktunya mungkin sampai jam 9. Ya, jam 9 kita tidur. Nanti kita niatkan ketika kita tidur mudah-mudahan Allah ngasih kita kesempatan, Allah ngasih kita kemudahan untuk bisa bangun beribadah di sepertiga malam terakhir. Intinya kembali kepada kedisiplinan, kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang mulia, banyak di situ ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berusaha menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang tidak bermanfaat supaya kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan yang mulia ini. Iya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya tadi, semoga bermanfaat dan juga memberikan motivasi untuk kita khususnya para pemuda untuk selalu bersemangat dalam ibadah khususnya pada bulan Ramadan ini. Iya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Iya, sama-sama. Telah bertanya-tanya bincang santai gini Ustaz. Iya. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu. Iya. Setelah kita simak para pecinta Al-Majid dan Radio Suara Liman ngabuburit bersama Ustaz yaitu Ustaz Budi Santoso LC yang terkait memanfaatkan waktu Ramadan pada malam hari. Itulah yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita bertemu lagi ngabuburit bersama Ustaz di waktu yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.